selalu mengagungkan Allah, berselawat kepada Rasulullah. Itu maksudnya ya Allah SWT. Maka kita terus bersyukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT katakan kita dalam usaha dakwah. Salawat dan salam tak bosan-bosannya selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersusah payah memperjuangkan agama ini. Saking susahnya anak-anak pun melempar Rasulullah. Tatkala di mana? Tatkala Rasulullah berdakwah ke kota Taif. Bukan layanan yang mereka yang Rasulullah harapkan, tetapi cucuran darah dan keringat yang beliau keluarkan. Kata para ulama, tak satu pun nabi mengalami penderitaan yang begitu luar biasa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah, begitu menderita Rasulullah, itu Rasulullah tetap memikirkan kita. Tatkala Rasulullah mau wafat, maka apa yang dikeluarkan dari bibir beliau bukan anaknya, bukan istrinya, bukan dirinya, tapi beliau tetap mengucapkan umati. Kita dipikirkannya, bagaimana dengan keadaan umat, bagaimana dengan keadaan umat. Apakah mereka melaksanakan sholat? Apakah mereka melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat? Begitu surah An-Nisa, bagaimana wanita ini? Apakah mereka menghormati kaum wanita atau memang menghinakan wanita? Inilah tiga perkara yang dipikirkan Rasul tatkala beliau wafat. Harus bukan tatkala wafat saja, tetapi tatkala pun di padang mahsyar. Rasulullah menunggu kita di pinggir sirat, di ujung sirat. Apa maknanya Rasulullah menunggu kita di sirat? Rasulullah selalu mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah umat, ya Allah selamatkanlah umat. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Hadir benar, tetapi apa bukti kita cinta kepada Rasul? Ini yang kita pikirkan, apa bukti kita cinta kepada Rasul? Rasulullah begitu memikirkan kita, tapi kenapa kita tidak memikirkan diri kita? Kenapa? Ada apa kita ini? Kenapa kita diri kita tidak memikirkan kita? Ada satu penyakit dalam kita. Apa itu? Lemahnya iman. Saking lemahnya iman kita, jangankan kita pikirkan, diri pun tak terpikirkan. Nah, ini usaha 124.000 para sahabat telah sukses mengamalkan agama secara sempurna. Kenapa? Karena dalam hati-hati bersahabat tertanam keyakinan yang begitu dalam kepada kalimat thayyibah. Yang begitu dalam sehingga para sahabat sebelumnya rela mengorbankan nyawanya demi kalimat ini. Apa kalimat ini? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kalimat sehingga sahabat mengorbankan seluruh daya dan upaya mereka untuk menegakkan li'ilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di permukaan bumi ini, sehingga sahabat berpencar ke seluruh alam. Untuk apa? Untuk meninggikan ini. Bagaimana semua manusia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah tatkala di akhir ayatnya. Maka akhiri kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Hal ini sebab maka usaha sahabat pun begitu mati-matian sehingga sampai mati. Kan? Dalam hadis yang lain dikatakan man syahida annahu la ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu wa abwaaba jannah. Barang siapa bersaksi, kata Rasulullah, dia yang berhak disembah melainkan hanya Allah, lisannya, hatinya membutuhkan lisannya, maka akan masuk surga dari pintu mana saja diketahui. Bahkan lebih dalam lagi, seketika iman kita hadap ke tempat Allah SWT, maka Allah SWT akan balas dengan surga luasnya 10 kali dunia. Maka sahabat ini paham. Saking pahamnya sahabat meninggalkan perkara dunia. Kenapa? Dunia ini tak bernilai sama sekali. Dunia ini tak ada sama sekali, tak bernilai. Kenapa kita mengagungkan dia? Karena kita lemah iman kita.
sehingga kita selalu mengagungkan perkara-perkara yang kita nampak. Padahal para sahabat menafikan itu semua. Menafikan makhluk, membesarkan hanya Allah. Menafikan makhluk, membesarkan Allah. Hadirin SWT. Jadi sahabat-sahabat itu luar biasa. Luar biasa sahabat. Takutnya itu kepada Allah luar biasa. Begitu sahabat merasakan takbir Allahu Akbar, seolah-olah telah terputus nyawanya. Kenapa? Saking takutnya kepada Allah. Kalau kita ucapkan Allahu Akbar, pikiran kita tak kemana-mana. Kan? Pikiran kita tak kemana-mana. Allahu Akbar, bagaimana dengan ladangmu? Apabila lajangan, bagaimana dengan pacarmu? Termasuk seperti itu. Kan? Ada nggak terbesit? Ada nggak kira-kira yang lajangan? Ada. Ya kan? Nah, kami berumah tangga nih, bagaimana dengan anakku, bagaimana istriku? Kenapa? Karena hati kita masih takut kepada Allah. Hati kita masih takut kepada anak, hati kita masih takut kepada istri, hati kita takut masih kepada pacar kita, ya kan? Nah, harus sahabat tidak demikian. Sahabat rela meninggalkan anak istri mereka demi kalimah ini, sehingga anak-anak mereka menjadi yatim, istri-istri mereka menjadi janda, tangan mereka terputus ditebas oleh pedang yang begitu dahsyat. Kenapa semuanya dilakukan? Karena mendapatkan kecintaan kepada Allah. Barang siapa mendapatkan Allah, maka akan mendapatkan segala-galanya. Barang siapa tidak mendapatkan Allah, maka akan mengalami kecelakaan selamanya. Jadi kita ada di SWT. Kita mengusahakan iman kita. Maka kita bentuk majlis ini, Masya Allah, saudara kita keluar untuk mengusahakan iman. Bukan untuk memamerkan bagi amanah, tidak. Tapi bagaimana diri kita setiap individu ini mengusahakan iman kita, menyempurnakan amal kita dengan cara berjualan. Supaya apa diri? Supaya saudara kita pun mendapatkan hidayah sehingga makmurlah masjid ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memegang masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Seandainya orang Islam tidak memakmurkan masjid, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Maka kita perlu pikir risau, bagaimana orang-orang kampung ini semuanya datang ke masjid. Maka kita ingat satu lagi, ingat waktu setelah kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang kampung ini dapat hidayah, sehingga masjid ini makmur sebagaimana masjid Madinatul Munawwarah. Amin. Wanita-wanitanya semua menutupi aurat secara sempurna, ya kan? Laki-lakinya makmur datang ke masjid, dia akan siap berkorban untuk agama Allah SWT. Maka kita minta doa kepada Allah, ya kan? Ini saat-saatnya doa kita mustajab di hadapan Allah SWT. Kenapa? Karena ini saatnya pergantian malaikat siang dan malam. Malaikat siang akan membawa seluruh amalan kita ke hadapan Allah SWT, maka diganti oleh malaikat malam. Insyaallah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh doa insyaallah.